Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada Buya yang saya muliakan dan saya hormati, pada hadirin hadirat semua yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf bila nanti pertanyaannya sudah sering dibahas mengenai ini Buya, mengenai sholat berjamaah. Di dalam Al-Quran bahwa wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Tapi begini Buya, saya mohon dijelaskan mengenai lafaz wastabir 'alaihanya gitu. Jadi kadang sholat di musola itu kan begini Buya. Kebetulan di rumah saya itu dekat musola, kemudian yang namanya jamaah kan kadang ada anak kecil, kemudian seorang imam yang agak ya udah pujian agak lama tapi belum datang gitu. Apakah itu masuk dalam mastabir alaiha Bu ya? Kemudian apabila imamnya itu cepat itu bagaimana? Misalnya kan dalam sholat berjamaah waktu tarawih itu imam itu cepat. Jadi saya itu kalau baca Al-Fatihah kadang tertinggal. Kemudian bacaan tasbih waktu ruku, waktu sujud, doa waktu i'tidal dan doa waktu duduk di antara dua sujud juga tertinggal. Mohon dijelaskan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat berjamaah. Nah, ini kelemahan musola masjid kita itu ya begitu. Imamnya terlambat, ujian sampai tenggorokannya putus. Nah, giliran ada orang lain yang akidahnya aneh-aneh masuk baru ngamuk dia. Kita ini suka ngamuan. Kenapa kita tidak benah? Memang masjid kita harus rapi, tertib. Kader orang yang punya bacaan bagus untuk jadi imam. Ada orang yang akidahnya sesat dan menyesatkan, akan tapi dia peduli dengan masjid. Tiba-tiba masuk masjid, tinggal di masjid tersebut, menguasai masjid, tiba-tiba larang maulid Nabi dan sebagainya. Nah itu jangan dikatakan mereka kuat, yang lemah adalah kita. Itu tidak di situ tok, itu banyak kejadian begitu. Sampai yang tukang adzan, semua iqamah itu sampai tenggorokan. Belum datang. Akhirnya Pak Toleh sana sini nggak ada, sudah langsung komat. Allahu Akbar. Setelah komat jadi imam. Yang adzan dia sendiri, yang komat juga dia, yang jadi imam dia, makmumnya malaikat. Gitu ada. Kadang subhanallah, tidak tertib waktunya, itu harus tertib, awal waktu paling bagus. Anggap sekarang sudah ada undang-undang, setiap masjid setelah 5 menit, 10 menit langsung komat. Jadi itu semua orang tahu. Jangan nunggu imam yang datang, kalau nunggu imam yang datang dijamin masjid nggak bisa ramai dan tidak ada disiplin waktu. Sebab orang kadang-kadang pengen tepat waktu, saya ke masjid langsung pulang selesai, masjid pulang selesai. Tapi karena sudah kebiasaan imamnya kadang-kadang ini, jadi pujian seberapa jam imamnya baru datang dari sawah, mandi dulu. Habis mandi, sudah terlanjur buatin kopi sama istrinya. Ntar dulu, apa-apa, biar banyak pahalanya yang sholawatan. Oke, enak bener tuh. Nah, ini masjid kita kayak begitu tuh. Sudah begitu waktu sholat tarawih ngebut. Nah ini masalah di masjid kita sudah. Jadi kalau yang semacam itu, memang kita harus sabar-sabar mendidik orang sholat. Dan sabar dengan sholat, tapi bukan maknanya sabar itu berarti kita menunda-nunda waktu. Justru sabar kita di dalam melaksanakan sholat adalah bagaimana kita tinggalkan pekerjaan untuk tahu awal waktu. Semuanya kita pikirkan demi sholat. Sampai dijadikan sholat itu adalah penyejuk hatinya. Nabi itu hiburannya dalam sholat. Jadi kalau ada waktu sholat terasa lama, Sayyidina Rasulullah selalu bertanya, Bilal, arih Nabi sholat. Kok belum waktu sholat? Jadi hiburannya adalah sholat. Ini baik. Jadi hendaknya kita peduli dengan waktu sholat. Biasakan sholat itu awal waktu, sehingga sholat awal waktu itu adalah lebih utama. Waktu fadilah. Biarpun waktu zuhur dan waktu isya. Memang ada pendapat waktu zuhur adalah diakhirkan sedikit agar tidak terlalu panas, sebab panasnya mentari itu adalah termasuk min faihi jahannama, itu termasuk dari api jahannam. Akan tapi ternyata riwayat ini dipadu dengan riwayat lain, tetap awal waktu adalah sunnah. Sebab panasnya kalau sudah terik di padang pasir, biarpun asar masih panas itu.
Pasir masih panas, jam 3 masih panas. Maknanya apa? Maknanya bukan berarti kita harus menunda waktu, mengakhirkan waktu termasuk sholat isya. Memang pernah terjadi pada zaman Nabi, ada orang menunda sholat isya untuk menunggu jamaah karena tidak ada lain. Masuk akal. Dan bisa yang semacam itu. Tapi dalam keadaan normal hendaknya biasakan sholat itu di awal waktu. Kecuali sesaat misalnya sudah dikumpulkan orang, dan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama, pengajian habis maghrib. Tak tahu setelah itu isya, adzan, setelah adzan ditunda sedikit mundur. Karena apa? Ini jaga untuk kesempurnaan sholat. Jadi nggak apa-apa melanjutkan pengajian atau di sebuah pesantren itu ditunda waktunya, tapi untuk sebuah tujuan. Tapi sudah ditentukan jamnya. Sebab sering terpotong habis maghrib, tak taunya langsung sholat. Bubar biasanya anak-anak. Karena mereka perlu belajar, bolehlah isyaknya diakhirkan sedikit. Tapi ada waktu yang jelas. Jam begini hendaknya sholat. Kalau jamnya nggak ditentukan, orang pada malas. Ayo Pak berangkat, ntar kadang-kadang nunggu masih lama. Udah kita anu dulu aja doh. Maka bikin mie dulu, giliran bikin mie komat, bubar nggak jadi sholat. Perlu disiplin ya. Kalau sudah ada disiplin, pokoknya setelah adzan, dan adzan hendaknya awal waktu. Adzan itu awal waktu. Kalau pengen diangkat di menara itu awal waktu. Kalau sudah kelewat waktunya agak lama diangkat di menara, makruh, bikin orang bingung. Ada di kampung-kampung jam 4:30 ada adzan. Allahu Akbar. Adzan maghrib belum ya. Apa? Asar. Oh, baru pulang dari sawah rupanya. Makruh. Adzan awal waktu. Makanya tukang adzan yang digaji dengan tukang adzan yang gratis beda cara adzannya. Kalau tukang adzan yang digaji wajib, dia memperhatikan waktu. Kalau tertunda menjadi haram gajinya. Ayo. Karena dia itu untuk memberi waktu, menjelaskan waktu sholat. Digaji. Kalau gratis, ya tidak dapat keutamaan awal waktu. Dapat kesunahan adzan. Beda ya. Makanya abda, pahala sunnah lebih gede dari pahala fardu, itu ada beberapa hal. Di antaranya, orang mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih gede dari yang menjawab wajib. Dua adalah orang kalau temannya punya hutang, jadi kalau kita memberi tempo, misalnya teman kita punya utang nggak bisa bayar karena fakir, wajib bagi kita untuk memberi tempo. Nggak apa-apa, bayar aja bulan depan, tapi nggak boleh pakai tambahan. Hukumnya wajib, nggak boleh kita maksa harus bayar. Nah ini kadang-kadang kita nggak punya ilmu, temennya sudah melarat malah dijabel, diambil tanahnya, diambil motornya, nggak bisa kerja. Kalau kita dari awal meminjamkan uang kepadanya untuk menolong, di saat dia tidak mampu, fanadhiratun ila maisarah, wajib kita beri tempo. Sudah nggak apa-apa, pun pada dasarnya waktu saya minjemi kepadamu adalah untuk nolong. Kalau kamu tidak bisa sekarang karena memang nggak punya duit, bayar atau bulan depan atau tahun depan, wajib. Tapi ada sunnah lebih gede pahalanya, apa? Nggak usah ente bayar. Nah, lebih gede pahalanya. Termasuk tukang adzan. Tukang adzan itu kalau nggak pakai gaji, adzannya jadi sunnah, melaksanakannya bukan adzan. Kalau adzan sunnah memang. Melaksanakan adzannya tukang adzan yang gratis hukumnya sunnah. Tapi yang dapat gaji hukumnya wajib. Makanya pahala sunnah di sini lebih gede daripada wajib. Baik. Nah, itu diantaranya. Kemudian kalau ada sholat tarawih ngebutnya sampai nggak karu-karuan, baca Qur'annya nggak benar, amin. Hukumnya bagi makmum adalah haram mengikut. Dan bagi imam pun kalau tidak mentakzir, imamnya dosa. Jadi kalau ada imam ngebut itu langsung dibawa ke mahkamah, di rotan gitu. Imam Nawawi jelaskan itu. Karena dia membaca Al-Quran main-main, lahan haram hukumnya. Maka kita bermakmum dengan orang yang ngebut. Ngebut itu hurufnya nggak kebaca. Kalau misalnya masih cepat saja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, masih kebaca enggak? Amin. Amin.